Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Zambek. Kali ini saya akan ngebahas tentang kisah para wali songo. Karena saya menyampaikannya dengan rileks dan tenang, jadi biasanya kalau saya nggak bisa tenang kecuali sambil ngerokok. Jadi santai aja ya, sambil ngopi. Ngopi dulu saudara-saudara semua. Selamat malam. Ngopi itu adalah ngobrol perihal Islam. Yang kita pahami dalam sejarah di tanah Jawa ini khususnya, itu sebetulnya tidak akan ada Islam di tanah Jawa kalau tidak ada para wali zaman dahulu kala. Nah, berbeda lagi dengan Aceh. Kalau Aceh kan Islamnya dari Gujarat ke Aceh, makanya beda. Kalau Aceh lebih ke Arab, makanya disebut Serambi Mekah. Serambi itu kan mirip ya dengan Mekah, jadi ya ajarannya yang dari Arab. Tapi kalau yang datang ke tanah Jawa ini melalui para wali, ini bukan orang Arab. Yang saya lihat ini ternyata para wali itu orang Chinese, man, bukan orang Arab. Sunan Bonang, Sunan Giri, namanya juga nama Chinese, bukan nama Arab. Bukan Sunda juga, bukan Jawa. Yang asli orang Indonesia itu cuma satu yang orang Jawa itu, yaitu Sunan Kalijaga. Bahkan Sunan Gunung Jati saja, Sultan Maulana Milag Ibrahim, istrinya aja orang Cina. Dianya juga ada keturunan Cina, juga ada keturunan Portugis. Sedangkan yang asli itu hanya Sunan Kalijaga. Yang lainnya Cina. Jadi kenapa kalian tiba-tiba mengaku diri Islam tapi kok benci sama Cina? Nah ini saya aneh ini. Ini apa sejarah nggak sih? Masalahnya Islam ada di Indonesia itu karena Cina. Kalau nggak ada Cina, nggak ada Islam di Indonesia. Nggak ada Islam di Jawa ini. Karena wali ini datang dari Cina. Kapten Chengko datang dari Cina. Nah ini gimana? Gimana asal muasalnya? Ini yang akan saya ceritain. Jadi dulu begini. Rasul dulu zaman ketika Rasul hidup, itu kemasyhuran Cina sudah sampai ke Arab. Bahkan sudah ada pengiriman sutra. Bahkan dulu itu disebutnya jalur sutra. Jadi Cina itu jalur sutra. Sudah ada sutra, sudah ada kertas. Sementara di Arab zaman itu belum ada kertas. Tahun sekitar 650 Masehi ketika hidup Rasul, di Cina sudah ada pabrik kertas. Sudah ada RT RW presiden, bahkan susunan kenegaraannya pun sudah lengkap, sudah bagus. Bahkan dikatakan peradaban dunia pertama. Itu Cina ini sudah terorganisir dengan baik. Sehingga Rasul mengamanatkan utubul ilma bisin, carilah ilmu dengan Cina. Dengan Cina, ya dengan Cina harus ke Cina. Nggak berarti harus ke Cina juga. Kalau di sini ada orang Cina ya belajar sama Cinanya aja di sini dengan Cina. Nah, tapi karena waktu itu jauh negaranya, akhirnya diutuslah sahabat-sahabatnya. Di antara sahabatnya itu ada yang ke Spanyol, yaitu lewat Khairudin Barbarossa. Yang ke Spanyol itu, ya kan, yang menyampaikan kepada orang-orang Spanyol, akhirnya punya murid Columbus. Nah, yang ke Cina juga ada tuh. Nah, di Cina menyebarlah di Guangzhou dan Tianqi. Bahkan di Tianqi ada masjid tertua. Itu dibangun tahun 700. Berarti kan setelah Nabi wafat itu udah ada bangunan di sana. Bangunan tertua di Tianqi. Bahkan saya pernah nonton film Pedang dan Kitab Suci.
itu ternyata kitab suci yang diperebutin itu adalah kitab suci Al-Quran, dan pedangnya itu pedang bekas alhi, pedang gurun pasir, pedang sakti yang diperebutin di film Cina itu, film kungfu. Dan di Tianqi ini mereka menyebar ke Guangzhou, bahkan jadi kampung Arab, bahkan sampai tercipta dan terlahirlah seni bela diri Tai Chi. Itu Tai Chi itu yang nyiptain orang Islam. Nah, ketika tercipta Tai Chi menyebar sampai akhirnya Raja Han terketuk untuk masuk Islam. Nah, Raja Han ini adalah bijaksana. Bertahun-tahun Islam diaplikasikan dalam kehidupan, bahkan dijadikan hukum. Pernah nonton mungkin Justice Bow. Justice Bow itu yang di jidatnya ada gambar bintang. Itu sebetulnya dia sedang mengaplikasikan hukum-hukum Islam di Cina. Berapa ratus tahun Cina itu menjadi negara Islam. Berapa dekade. Namun tiba-tiba datanglah Ming dan pengacau lain yang mengkudeta. Yang mengkudeta Islam. Waktu itu mengkudeta kerajaan Islam. Akhirnya jatuhlah Islam. Kerajaan Islam itu di Cina dibantai semuanya. Bahkan di konon Ming ini diracun melalui enteh yang dimasukin oleh jamur hitam Persia. Karena ternyata enteh yang mengandung titanin, zat titanin, sebetulnya zat titanin yang terkandung di dalam enteh itu bisa menghentikan racun ular. Kalau misalnya Anda terkena racun ular, kebatuk ular, itu minum teh pertama, keduanya bekas serbuk tehnya ditempelin di bekas racun ular, bekas gigitan ular, itu akan memperlambat peredaran racun ke dalam aliran darah. Zat tetanin ini. Namun ternyata zat tetanin yang terkandung di dalam teh apabila dicampur dengan jamur hitam Persia itu akan jadi racun yang tidak terdetek. Nah, Raja Han terus tiap hari dikasih minum itu sampai akhirnya meninggal. Dan dikudetalah kerajaannya dan kembali menjadi komunis. Kembali kepada ajaran leluhurnya. Jadi artinya Cina itu udah Islam, bahkan pernah beratus-ratus tahun menjadi kerajaan Islam. Jadi kalau seandainya ada orang Cina jadi Islam, itu bukan masuk Islam, bukan, mereka kembali ke Islam. Karena dulu pernah Cina itu dalam satu dekade Islam, dalam satu berapa abad. Nah, lalu mereka yang tersisa dibantai dan dikudeta pada saat itu, kaburlah ke Indonesia sisa-sisanya, termasuk Kapten Cengko yang di Semarang, Laksamana Cengko, dan dibawalah sebagian ke Indonesia, termasuk di film Tai Chi itu. Sebetulnya kalah itu yang di film Tai Chi itu sendiri melawan negara, masa bisa menang. Nah, sesungguhnya dia kalah, terus kaburlah ke Indonesia, akhirnya berlabuh di Pulau Jawa ini, menyebar, dan akhirnya punya sanak benak dan keturunan. Nah, wali-wali ini sebetulnya beda abad antara satu wali dengan wali, ya beda masa, beda tahun gitu. Nggak satu 9 wali itu tiba-tiba lahir dalam satu masa, enggak. Mereka berbeda-beda masanya. Nah, 9 wali ini hampir semuanya adalah Cina. Sehingga dikenallah kita dengan baju koko. Itu baju Cina. Terus peci yang pakai haji itu putih, kan itu peci Cina. Terus juga kita mengenal bedug. Memang budaya mana bedug? Budaya Cina. Terus kita mengenal tahu. Safwa tahu itu kan dari Cina. Kita mengenal bakso. Lah dari mana bakso? Dari Cina. Kita dan yang asli Indonesia itu cuma tempe. Kalau tahu kan dari Cina. Bakso juga dari Cina. Makanan hampir 90% makanan yang beredar saat ini di Indonesia asalnya dari Cina. Kalau nggak ada Cina, maka nggak akan ada Islam di tanah Jawa ini. Lalu kenapa kita harus membenci Cina? Bahkan sekarang pun mungkin Anda tidak bisa melihat saya,
tidak bisa nonton video saya kalau nggak ada Android buatan Cina. Dan hampir semua Android walaupun itu Apple, tetap aja diproduksinya di mana? Di Cina. Nah, kenapa hati kita masih tetap membenci? Cina juga manusia. Kenapa kita harus membenci? Itu karena apa? Dulu Rasul tidak pernah mengajarkan kebencian. Bahkan sama orang Yahudi yang selalu mencelanya saja, selalu diberi makan. Lah kenapa sekarang kita benci sama Cina? Itu yang perlu ingat. Islam ada di tanah Jawa ini karena Cina. Wali-wali kebanyakan Cina. Kita mengenal kecapi karena Cina. Kita mengenal bedug itu karena Cina. Hanya satu kata saya juga. Yang asli orang Jawa itu Sunan Kalijaga. Karena dia keturunan dari leluhurnya siapa? Oh iya, Nyai Kalimayat. Saya juga baru dengar Nyai Kalimayat siapa nih. Tapi Nyai Kalimayat ini orang hebat. Sampai punya keturunan akhirnya Sunan Kalijaga dan keturunan lagi. Ini orang-orang hebat di zaman dulu. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sembarangan. Ya, tapi hampir semua yang mengajarkan Islam dan memperkenalkan Islam di Indonesia ini adalah Cina. Nggak ada Islam di tanah Jawa kalau nggak ada Cina. Bahkan teknologi sekarang pun yang dipakai kita adalah dari Cina. Produksi pakaian, sendal, apapun. Bahkan TV LED yang kalian lihat mungkin juga buatan Cina. Nah, kenapa kita harus penuh kebusukan hati ini? Pikiran ini membenci. Ini karena apa? Karena ada perang etnis antara Arab dan Cina. Padahal Arab asing, Cina juga asing. Kalau dikatakan asing, ya, kenapa kita harus membenci? Dan sekarang tidak ada yang disebut asli pribumi. Asli dari mana? Kita sudah tercampur dengan genetik bagaimana? Makanya kenapa Indonesia itu Indo-Melanesia. Kita itu udah campuran, Arabnya ada, Portugisnya ada, Belandanya juga ada, Cinanya ada. Saya sendiri ada keturunan Arab. Cuman Arabnya Arab dimaklum. Ya kan? Saya turunan ganteng. Pas turunan, tapi pas tanjakan ya jelek lagi. Pas turunan ganteng. Pas tanjakan ya jelek, namanya juga tanjakan, capek, jelek. Pas turunan aja ganteng. Jadi nggak usah lah dibahas kita tentang turunan. Saya turunan raja, turunan Siliwangi, banget, bangga. Kan Siliwangi itu belum zaman usia, masih singa, masih harimau. Masa bangga? Tuh diomongin, dateng. Ya, jadi artinya orang-orang dulu itu berevolusi. Seperti Nyai Kalimayat punya keturunan, sampai akhirnya dikristalisasi di Sunan Kalijaga. Begitupun para dewa-dewa zaman dulu seperti Prabu Siliwangi turun sampai akhirnya mengkristal ke anak cucunya. Itu Pajajaran itu artinya kan berjejer keturunan-keturunannya seperti belangnya singa, harimau. Itu karena mereka turun saling memberi wewangian. Siliwangi, Siliasa, Siliasu. Nah, ini kenapa kita harusnya saling kasih, saling sayang. Ini kok kenapa kita saling benci? Beda etnis Cina. Lah, itu Indonesia nggak akan ada Islam kalau nggak ada Cina. Indonesia nggak akan ada teknologi kalau nggak ada Cina. Android yang ada pakai aja siapa tahu memang benar buatan Cina. Kenapa kita harus benci? Ini karena isu, karena fitnah. Kalau kita melihat sejarah kembali kepada Nabi Muhammad, bahkan orang Yahudi yang tiap hari mencela dia, Nabi Muhammad selalu memberinya makan. Nabi Muhammad selalu memberinya makan sampai suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal. Lalu Utsman bertanya, ya Khadijah, Fatimah, adakah sunnah Rasul yang belum saya lakukan? Kata Fatimah, kalau kamu ingin melakukan sunnah Rasul, lakukan. Ada satu katanya yang kebiasaan Rasul, setiap pagi dan sore selalu memberi makan. Siapa? Itu katanya musafir yang buta,
dan lumpuh di ujung pasar. Akhirnya besoknya ketika Nabi udah meninggal, dia menggantikan tugas Rasul, bawa makanan. Ketika dia bawa makanan, nyuapin orang tua yang buta dan lumpuh di ujung pasar, pengemis, mulai orang tua itu bercerita lagi tentang keburukan Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad beginilah, hiperseklah ini begini, itu begitu menjelek-jelekan. Otomatis Utsman spontan marah, dijejelin makanannya. Otomatis si yang buta bisa merasakan, loh, kok kamu kasar beda dengan yang tiap hari ngasih makan ke saya. Itu yang tiap hari ngasih makan ke kamu itu adalah orang yang telah kamu hina bertahun-tahun, telah kamu jelekan, telah kamu caci maki, tapi dia dengan sabar memberimu makan tiap hari. Begitu mendengar itu, di mana sekarang orang tersebut? Sudah wafat kemarin. Langsung menangis Yahudi yang buta itu. Kenapa? Dia ngebayangin, dia tiap hari ngomongin, ngejelekin, ngehina, tapi masih tetap saja diberi makan. Tapi tetap saja dia dengan penuh kasih sayang mendengarkan tanpa sedikit pun tersinggung. Utsman saja yang baru sekali memberi makan, begitu nama Rasul dijelekan, langsung ngambek. Ini tiap hari. Sehari 2 kali diberi makan, tapi tidak ada rasa marah. Tidak ada, walaupun dijelekin, rasa gedengki. Ini yang membuat orang Yahudi itu sampai akhirnya nangis, terseduh-seduh dan minta diantarkan ke makamnya untuk meminta ampun. Sejak itu dia menjadi orang Islam. Artinya orang menjadi Islam bukan dengan cacian, bukan dengan fitnah, apalagi dengan hasud, tapi dengan akhlak yang baik. Cina, Indonesia, jadi ada Islam di Jawa ini karena Cina. Ada baju koko, ada topi hajian yang putih, itu semua budaya dari Cina. Ada beduk, ada tahu, ada makanan, bahkan 80-90% makanan yang Indonesia yang sekarang ada di tradisi-tradisi kita ini banyak dari Cina. Lalu kenapa kita harus membenci Cina? Padahal wali ini adalah orang-orang Cina. Saya juga hanya Sunan Kalijaga yang asli orang Jawa, yang lainnya Cina. Nah, kenapa? Ini karena kita telah dirasuki fitnah dajjal. Karena hati udah busuk, karena pikiran kita udah busuk. Pikiran kita udah buruk sangka sama orang. Maka istighfar. Nabi saja meskipun dihina, dicaci, difitnah, dibenci, dia tetap berbuat baik. Kenapa kita tidak mencontoh kepada Rasul? Malah kita yang mencaci, kita yang malah membenci, kita yang malah menebar fitnah. Lah bukannya kebalikan? Berarti kita jadi Yahudinya, bukan jadi nabinya. Bukan jadi Muhammadnya, bukan jadi Islamnya, bukan jadi pengikut Nabi. Tapi kita justru jadi Yahudinya, kita yang jadi kafirnya justru kalau kita yang membenci, kalau kita yang mencaci maki. Ini saya hanya merasakan. Kembalilah untuk selalu Islam kepada Allah. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Jangan berserah diri kepada ahli kitab. Jangan berserah diri kepada agama. Tapi berserah dirilah hanya kepada Allah. Islamlah hanya kepada Allah. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.